大碟、二碟、四條傾，即刻拼。三條煙。三條三。佢哋係真係到法國隊進攻啦！呢句話。Halo Sobat Ceger, gimana harinya? Baik-baik aja atau malah sebaliknya? Kalau Bang Bejo sendiri nih awalnya sedih nih karena gajinya cuma numpang lewat doang buat dikirim di keluarga. Tapi alhamdulillahnya kemarin dapat saweran lagi dari Mbak ANTHD yang kayaknya lagi merantau di tempat VBTS kembarannya Bang Bejo. Jadi doi itu minta wejangan gitu biar tetap semangat kayak Bang Bejo gimana? Oke, ya jadi gini Mbak. Walaupun hidup sering terasa menyakitkan, tapi semua itu nggak akan berlangsung selamanya. Ya, tidak semua badai yang datang di hidupmu itu hanya untuk menghancurkanmu. Karena tanpa kamu sadari, badai itu justru membersihkan jalanmu dan membuatmu semakin bertumbuh jadi orang yang lebih kuat lagi. Jadi, nikmatin aja proses jatuh bangunnya, karena dari proses itulah kamu akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya. Kali ini Bang Bejo bakal membawakan sebuah film berjudul The Conman yang dirilis pada tahun 1998. Film ini diperankan oleh aktor terkenal bernama Andy Lau loh. Dimana kali ini Andy Lau akan menjadi seorang penjudi amatir yang ajaibnya selalu berhasil menang judi poker dengan trik liciknya yang sangat jenius. Anjir, mas-mas yang biasanya berantem jadi penjudi jenius ya kan? Penasaran gak? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan jangan lupa klik kanan refresh. Pria ini namanya King. Dia hobi banget yang namanya main judi. Meski King ini masih terbilang penjudi amatir, tapi ia selalu berhasil memenangkan setiap pertandingan judi berkat trik licik yang dimilikinya. Hebatnya, trik licik itu belum pernah diketahui oleh siapapun. Selain hobi berjudi, King nyatanya juga hobi main cewek, padahal ia udah beristri. Dan hari itu seperti biasa sebelum pergi main judi, King selalu mampir dulu ke kosan selingkuhannya. Kebiasaan itu sudah rutin King lakukan selama beberapa bulan belakangan ini. Dan sesaat ketika King akan berangkat main judi, istrinya yang bernama Fanny itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Awalnya Fanny ingin memberitahukan sesuatu hal yang penting kepada suaminya, tapi mendadak jadi nggak mood saat melihat King ternyata sudah menduakannya. Tanpa banyak omong, Fanny pun langsung pergi. King lalu mengejarnya, namun sayang Fanny udah keburu menghilang. Gak lama kemudian supirnya yang bernama Chung datang mengantarkan King ke sebuah kasino. Selama perjalanan, Chung pun memberitahu King kalau ia sudah menyuruh Jack menaruh kamera tersembunyi di kasino tersebut. Selain itu, Chung juga memberitahu King tentang dugaannya kalau kemungkinan besar Fanny saat ini sedang hamil. Bukannya antusias dengan kabar itu, King malah mengalihkan topik pembicaraannya dengan menceritakan tentang impiannya yang ingin melawan seorang penjudi yang sangat terkenal di negaranya yang bernama Macau. King yakin suatu saat nanti ia bisa mengalahkan si Macau. Scene pun kemudian berganti saat King sudah sampai di kasino, di mana kali ini ia akan melawan Bad Temper. Dan tanpa Bad Temper sadari, Jack sudah menaruh kamera tersembunyi di belakang mejanya Bad. Jack memonitornya dari gudang dan ia kemudian akan memberitahu King kartu apa yang Bad miliki melalui speaker kecil yang terpasang di kacamatanya King. 大碟、二碟、四條傾，即刻拼。三條煙。三條三。 Ketika permainan sedang berlangsung semakin seru, King tiba-tiba mendapat telepon. Dan telepon itu dari Fanny, yang dimana ia bilang kalau ia ingin bercerai dan sekarang sedang mengandung anaknya King. Bukannya membujuk Fanny agar mengubah pikirannya, King di situ malah lanjut main judinya. Dan singkat cerita, King pun memenangkan pertandingan judi itu. Bad yang gak terima dia kalah langsung menyiram cewek yang ada di sampingnya, di mana kacamata King juga ikut jadi basah. King pun kemudian melepas kacamatanya.
Namun sialnya suara Jack yang kegirangan karena King menang judi terdengar sampai telinga Beth. Sontak aja Beth langsung menghajar King. King pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan saat tersadar, ia bingung karena hanya bisa melihat warna hitam dan juga putih. Rupanya King mengalami buta warna. Selain itu, King juga harus mengalami kenyataan pahit kalau dirinya harus bertanggung jawab atas kematian Beth. Mau gak mau, King harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Dan selama di penjara, King gak pernah lagi mendengar kabar dari Fanny. Ia hanya pernah dikunjungi sama Chung. Itu pun hanya 2 kali aja. Gak ingin menghabiskan waktunya di penjara cuma berdiam diri, King pun akhirnya mempelajari banyak hal seperti belajar komputer, memprediksi kemenangan judi, dan juga kecurangannya. Mengingat di dunia ini setidaknya ada 9 dari 10 orang yang melakukan kecurangan, ia merasa kalau kecurangan itu diperlukan karena tanpa bertindak curang, seseorang gak akan pernah menang sampai kapanpun. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Dragon berjalan dengan kesal karena baru aja kalah main judi. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang polisi yang bernama Eastwood. Mengetahui itu membuat Dragon ketakutan. Pasalnya Eastwood ini selalu minta informasi tentang gangster yang bernama Liang. Namun karena nggak ingin mengkhianati bosnya itu, Dragon selalu menghindari telepon dari Eastwood. Sebagai hukumannya, Eastwood pun menyuruh Dragon untuk jalan kodok di tengah keramaian kota. Walaupun dengan rasa malu mau gak mau, Dragon pun menurutinya. Gak lama, Dragon secara kebetulan bertemu dengan Liang. Liang pun memberitahu Dragon kalau saudaranya King akan keluar dari penjara besok. Liang gak bisa menjemputnya karena harus pergi. Jadi ia meminta Dragon untuk menjemputnya dan merawat King dengan baik. Sebelum pergi, Liang memberi Dragon sebuah uang sejumlah $300.000. Tetapi Dragon merasa kecewa karena jumlah uang itu hanya sedikit saja. Besoknya ketika Dragon menjemput King di penjara, begitu melihat King, Dragon langsung memperkenalkan dirinya. Gak lama King pun mencari telepon umum dan menghubungi nomor Fanny, namun gak ada jawaban darinya. Melihat itu, Dragon pun berkata sepertinya Fanny udah ganti nomor. Karena cuaca semakin lama semakin dingin, Dragon pun mengajaknya pergi berendam di pemandian umum. Sesampainya di sana, sambil bersantai, Dragon meminta King untuk mengajarinya berjudi. Tapi King menolak dengan alasan khawatir kalau Dragon bisa menjadi musuhnya di masa depan. Akhirnya Dragon pun menawarkan dirinya untuk menjadi asisten pribadinya King. Sayangnya King gak langsung menerima tawaran itu karena ia masih mau mikir dulu. Selesai berendam, mereka pergi makan bersama, dan di saat itulah King memperhatikan Dragon. Ia seketika merasa kalau Dragon adalah orang yang baik dan dapat ia percaya. Oleh karena itu, King pun mengajak Dragon bekerja sama dengan dirinya. Tentunya mendengar itu, Dragon pun kegirangan sampai-sampai ngajakin dia untuk merayakannya di tempat karaoke. Dragon pun membawa King ke tempat karaoke tempat adiknya yang bernama Ching bekerja. Saat Dragon pergi ke toilet, Ching bertanya pada King tentang keberadaan Dragon. King pun mengatakan kalau Dragon sedang ke toilet. Mendengar itu, Ching meminta King memberi pesan pada Dragon kalau dia nggak akan membayar tagihan karaoke-nya lagi. Mengetahui Ching adalah adiknya Dragon, King pun mengajaknya bergabung. Tapi Ching menolak karena ia masih bekerja. Ching pun kembali bekerja dan tiba-tiba ia menemukan temannya diperlakukan kasar oleh pelanggan yang bernama Rocky di ruang biliar. Tanpa ragu, Ching langsung membantunya dan melihat kehadiran Ching membuat Rocky tertarik padanya dan langsung ajakin dia untuk tidur bareng. Ching pun menantang Rocky untuk main biliar. Ia bertaruh kalau ia kalah dia akan tidur dengan Rocky. Namun sebaliknya jika Rocky kalah dia harus pergi. Rocky pun setuju dengan hal itu. Mendengar itu membuat bos Ching panik karena Rocky ini dikenal kasar dengan wanita. Ia pun segera mencari bantuan dan tanpa sengaja ia menabrak Dragon di luar. Ia lalu menceritakan hal tersebut kepada Dragon. Dragon yang melihat King di sana langsung menjelaskan situasinya dan meminta bantuan King untuk menyelamatkan sang adik dari gangster kejam tersebut. Beberapa saat kemudian, Ching yang kalah taruhan memutuskan untuk mengurung diri di toilet.
Rocky terus mengetuk pintu dengan tongkat biliar. Seketika King pun masuk dan langsung menghentikan aksi Rocky. Ia langsung ngajakin ia bertaruh main biliar di luar dan mengatakan kalau King menang dia akan membawa Ching dan mendapatkan $30.000 dari Rocky. Tetapi jika kalah Rocky akan mendapatkan Ching dan uang $30 darinya. Rocky pun setuju, tapi tiba-tiba King merasa ingin pergi karena dia dan Dragon ternyata nggak punya uang untuk membayarnya kalau aja mereka nanti kalah. Namun karena desakan Dragon mau nggak mau, King pun tetap melakukannya. Dan ternyata tanpa diduga-duga King berhasil memenangkan permainan itu. Dan setelah membayar, Rocky pun pergi dari sana. Sementara itu Dragon langsung menyuruh Ching untuk keluar dari kamar mandi karena kini situasi udah aman. Malamnya karena nggak ada tempat tinggal lagi, King pun memutuskan untuk nyewa kamar di rumahnya Ching. Dan saat di sana Ching memperingatkan untuk jangan macam-macam dengannya karena ia memiliki tunangan yang sedang kuliah di Amerika. Mendengar itu King pun mengatakan kalau ia juga memiliki istri yang sangat ia cintai. Dan akhirnya King pun menyarankan untuk mencegah hal tersebut, Dragon juga harus tinggal bersama dengan mereka. Dan Ching pun akhirnya setuju. Beberapa saat kemudian King pun ngajarin Dragon cara berjudi dengan benar. Dragon dengan semangat memperhatikan setiap langkah yang diajarkan King. Saat Dragon sedang serius memilih kuda untuk bertaruh, King tiba-tiba menelpon. Tapi bukan ke tempat judi, melainkan ke restoran. Mendengar itu Dragon pun kecewa karena King gak ingin bertaruh karena takut kalah dan bangkrut. King pun mengatakan kalau ia mulai berjudi minggu depan. Setelah mempelajari judi kuda hari itu, mau gak mau Dragon harus setuju. Lalu karena King merasa lapar, Dragon pun mengajaknya pergi ke tempat makan yang gratis. Ternyata tempat makan yang dimaksud Dragon adalah acara kondangan orang asing. Mereka datang dengan pura-pura jadi tamu dan memberikan amplop berisi koran kepada pasangan yang sedang menikah itu. Mereka kira semua makanan itu gratis, tapi saat Dragon minta tambahan minuman, pelayan memberikannya tagihan. Dragon pun komplain dan gak terima, namun melihat itu King pun menyuruhnya untuk segera bayar aja. Dengan desakan dari King, akhirnya Dragon pun terpaksa membayarnya. Saat mereka makan, terdengar keributan dari meja sebelah. King langsung bertanya pada Dragon dan Dragon pun menjelaskan kalau mereka sedang sibuk berjudi tebak kartu, lalu menjelaskan cara bermainnya. Gak lama King pun ngajakin ia pergi. Ia takut ketahuan pemilik acara karena telah memberikan koran pada mereka. Ketika mereka sedang berjalan menuju pintu keluar, Eastwood yang ada di sana langsung memanggil Dragon dan ngajakin dia untuk bermain kartu bersama. Karena Dragon merasa udah rugi $140 buat bayar mie tadi, akhirnya ia pun ikut. Namun sayang ia kalah dan rugi $10.000. King yang mengetahui kalau Eastwood menggunakan trik menandai kartu, langsung menyuruh Dragon untuk gak ikut lagi dalam permainan kartu itu. Karena seberapa keras ia ikut, ia pasti akan kalah terus. Mendengar itu Dragon gak ikhlas dengan kekalahan $10.000. Ia pun meminta bantuan King untuk mengalahkan Eastwood dan dengan ragu Dragon pun memberikan King semua uang yang dimilikinya. Dengan berani King pun menghampiri Eastwood dan bertaruh uang sejumlah $30.000. Karena itu King pun meminta hak untuk memilih kartunya sendiri dan setelah bertaruh sebanyak itu Eastwood pun setuju. King memilih kartu dan memenangkan permainan itu dengan mudah. Seketika Eastwood terkejut. King dengan santai mengatakan kalau trik tipuan yang digunakan oleh Eastwood terlalu mudah untuk ditebak. Eastwood pun marah tapi gak bisa melakukan apa-apa karena mereka sedang berada di tempat umum. Eastwood pun pergi ke toilet dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi King di luar. Namun yang terjadi adalah berkat kemenangan King di kondangan, mereka pergi ke tempat biliar dan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang. Saat Ching datang, King mengajaknya untuk gabung, tapi Ching harus mengurus pelanggannya yang lain yang bernama Macau. Mendengar itu, King memutuskan untuk mencarinya. Akhirnya setelah sekian lama, ia bertemu juga dengan Macau, idolanya itu. Keesokan harinya saat berada di rumah, King dan Dragon menonton pertandingan judi pacuan kuda. King pun menggunakan keahlian komputernya untuk menganalisis kuda-kuda yang akan berlomba dan ia memutuskan untuk bertaruh pada kuda nomor 5.
Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Ching pun pulang dengan membawa pacarnya yang bernama Raymond. Ching langsung memperkenalkan Raymond kepada King dan juga Dragon. Melihat kedatangan Raymond seketika membuat Dragon kesal dan memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Sementara itu, King memperhatikan gerak-gerik Raymond sambil bertanya-tanya kepadanya. King merasa curiga pada Raymond, dan saat King meminta email milik Raymond agar lebih mudah dihubungi oleh Ching, Raymond pun malah menolaknya. Gara-gara itu, King pun menghampiri Dragon ke kamarnya dan mengungkapkan kecurigaannya terhadap Raymond yang mengaku sebagai mahasiswa dari Amerika. Mendengar itu, Dragon jadi ikut curiga dan merasa Raymond telah membohongi adiknya. King kemudian mengajak Dragon untuk menelpon Universitas Princeton dan menanyakan status mahasiswa Raymond. Mendengar itu, Dragon pun setuju. Usai menelpon pihak kampus, Dragon mengetahui kalau ternyata selama ini Raymond adalah pembohong. Beberapa saat kemudian, gak sengaja Dragon melihat Raymond yang akan berkencan dengan seorang tante kaya yang bernama Angela. Karena kejadian itu, Dragon pun memutuskan untuk mengikuti Raymond. Beberapa saat kemudian, di perjalanan pulang, Raymond tanpa sengaja nyenggol seorang pria yang ternyata telah mencuri dompetnya dan memberikannya kepada Dragon tanpa diketahui Raymond. Dragon pun langsung mencari nomor Angela dalam dompet Raymond untuk menjebaknya. Di sisi lain, Raymond pun pergi bersama Ching ke restoran. Tiba-tiba Rocky datang menggoda Ching. Hal itu membuat Ching merasa risih dan mengajak Raymond untuk pergi. Ketika akan meninggalkan restoran, gak sengaja Angela muncul dan membuat situasi menjadi kacau. Ching pun marah saat mengetahui Raymond memiliki hubungan dengan tante-tante. Keadaan pun mulai memanas ketika King dan Dragon datang lalu mengungkapkan semua kebohongan Raymond. Dan gara-gara itu terjadilah pertengkaran di antara mereka, hingga puncaknya Raymond gak sengaja menusuk King. Melihat itu membuat Ching pun panik, namun di saat itu juga Dragon akhirnya mengungkapkan kalau itu semua hanya tipuan. Mereka sengaja melakukan itu untuk menjebak Raymond dan memberinya pelajaran agar berhenti dari kelakuan jahatnya. Beberapa hari kemudian, Rocky pun menemui King dan memintanya untuk membantunya berjudi di kapal judi milik Macau karena ia sering kalah di sana. Awalnya King menolak, tapi saat Dragon menyarankan kalau King bisa aja menggunakan uang kemenangannya itu untuk mencari keberadaan Fanny dan anaknya, King pun akhirnya setuju. Malam itu mereka pergi ke kapal judi milik Macau. Di sana Rocky bertemu dengan teman lamanya, yaitu Han. Dan Rocky memperkenalkan King padanya. Tapi saat mendengar nama King, membuat Han kesal dan teringat pada pembunuh kakaknya. Ternyata Han ini adalah adik dari Bad Temper. Gak lama, Han pun pamit pergi. Beberapa saat kemudian mereka masuk ke ruangan judi dan memulai permainan. Rocky hampir aja kalah langkah. Untungnya King berhasil mencegahnya dan memberikan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Rocky. Dan benar saja, Rocky memenangkan babak pertama. King pun melanjutkan permainannya sementara Rocky melihatnya sambil memegang alat pendeteksi jantung yang diberikan oleh King. Wah! Setelah itu Rocky mengambil uang kemenangannya senilai $4 juta dan mengajak King dan Dragon karaoke untuk merayakan kemenangannya. Namun melihat Han di sana, King ingin menghindarinya dengan alasan ia ingin pergi ke toilet. Di lorong tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang pegawai yang wajahnya terasa sangat familiar baginya. Mengetahui kalau itu ternyata adalah Chung, King pun mengajaknya untuk ngobrol. King langsung bertanya kepada Chung mengenai keberadaan Fanny dan juga anaknya. Chung pun menjelaskan kalau setelah Fanny mendengar kabar King masuk penjara, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. King langsung merasakan sedih dan menyesal yang sangat-sangat mendalam. Chung meminta maaf karena gagal menjaga Fanny dengan baik, tapi King gak bisa menyalahkannya karena ini semua bukanlah salahnya.
tanpa mereka sadari seseorang pun memperhatikan mereka dari jauh. Setelah itu, King pun kembali masuk ke dalam untuk menemui Dragon dan juga Rocky, dan tanpa sengaja ia bertemu juga dengan Han. Han pun menawari King untuk bekerja sama dengan dirinya, namun King menolaknya. Mendengar itu, Han pun menghormati keputusan King dan bilang kalau akan mengajaknya berbisnis lain waktu. Keesokan harinya, Chung pulang ke rumahnya dan disambut baik oleh sang istri, yang ternyata itu adalah Fanny. Chung mengatakan pada Fanny bahwa semalam ia bertemu dengan King dan ia berbohong soal kematiannya. Chung takut kalau King akan tahu soal kebohongannya itu, dan Fanny pun mencoba untuk menenangkan Chung dengan menyadarkan kepalanya di bahunya. Namun ternyata King mengikuti Chung dan ia berhasil memergokinya. Melihat kedatangan King, keduanya terkejut dan Dragon hendak memukul Chung, tapi dia ditahan oleh King. Karena Dragon merasa kehadirannya telah mengganggu mereka, akhirnya ia pergi keluar. King pun mengungkapkan kekecewaannya pada Chung karena telah mengkhianatinya. Fanny pun membela Chung, menyatakan kalau ia nggak bisa menunggu King di penjara apalagi tanpa uang. Meskipun terluka, King pun memahaminya dan ia pun pergi meninggalkannya. King pun langsung ngajakin Dragon untuk pulang, namun tiba-tiba aja ia melihat anak kecil di sebelahnya. Saat anak itu memperkenalkan dirinya yang bernama Little King, seketika ia tersadar kalau ternyata itu adalah anak yang selama ini ia cari. Ya, itu adalah anaknya King. King pun langsung memeluknya dengan erat. Kemudian ia pun kembali menemui Chung dan Fanny lalu minta izin untuk ngajakin anaknya itu bermain di lain hari. Dan mereka pun mengizinkannya. Besoknya King pun ngajakin Little King, Dragon dan juga Ching ke Dufan. Terlihat King sangat bahagia dapat menghabiskan waktu bersama anaknya. Namun Ching malah sedih karena teringat Raymond lagi. Melihat itu, King pun menghampiri Ching dan mencoba untuk menghibur Ching. Dia menyarankan Ching untuk pergi healing agar membuatnya cepat move on dari Raymond. Ching pun bilang kalau ia ingin ke Eropa. Mendengar itu, King pun mengatakan kalau dia akan menemaninya untuk pergi ke sana. Gak lama, Han datang dan ngajakin King untuk bekerja sama lagi. Namun King lagi-lagi menolak tawaran itu. Karena geram dengan penolakan yang terus dilakukan oleh King, Han pun menunjukkan rekaman Fanny yang sedang diperkaos oleh anak buahnya. Melihat hal itu, King pun langsung menghantamnya. Ching ingin membantu King, namun sayangnya ia ditahan oleh anak buah Han. Setelah cukup lama, King dan Ching pun pergi dan Dragon mengajak Little King untuk mencarinya. Melihat mereka dari kejauhan, Ching pun langsung menyuruh mereka pergi dari sana. Mendengar itu, Little King pun langsung berlari secepat mungkin, namun sayangnya malamnya King pun kembali ke rumah dan merenungkan masalahnya. Ching masuk dan melihat King yang sedih. King pun curhat betapa sedihnya ia sekarang karena telah kehilangan keluarga, waktu, dan kebahagiaan serta kepercayaan dirinya. Mendengar itu, Ching pun memberikan motivasi padanya dan bilang kalau King ini adalah lelaki hebat yang mampu mengatasi semua permasalahan yang dialaminya. Dan gara-gara itu, Ching pun mengungkapkan perasaannya pada King, yang ternyata King juga memiliki perasaan yang sama. Dan akhirnya malam itu mereka pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Besoknya King pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Han. Dragon pun mengungkapkan ketidaksetujuannya, tetapi King tetap memilih untuk bekerja sama dengan Han agar dapat membebaskan Fanny dan juga Chung. Gak lama King pun dijemput oleh Han. King pun meminta Han untuk menjelaskan rencananya, karena kalau enggak, ia enggak akan membantunya. Han pun menjelaskan rencana liciknya itu untuk melawan Macau dan juga sekaligus menewaskannya. Namun karena Han kebingungan gimana caranya membunuh Macau, King pun menyarankan untuk memberikannya racun pada minuman Macau nanti. Han pun setuju lalu menyuruh King untuk keluar dari mobil. Setelah itu, Dragon ngajakin King untuk bertemu dengan seorang sutradara handal yang bisa merekayasa siaran langsung dan dapat memalsukan kemenangan Brasil dalam pertandingan bola yang akan datang, agar taruhan yang disepakati oleh dirinya dan juga Han dapat terencana dengan baik.
Nama sutradara itu adalah Squirrel. Di sana King pun menjelaskan keinginannya untuk membuat siaran tersebut semirip mungkin dan Squirrel pun setuju untuk membantunya. Malam ini King bersiap untuk pergi ke tempat judi. Lalu ia berpamitan dengan Ching dan nyuruh Ching untuk bertemu dengannya di stasiun besok. Karena jika King menang, dia akan langsung ngajakin Ching pergi ke Eropa. Ching dengan tatapan cemas merasa takut kalau King mungkin gak akan pernah datang besok pagi. Namun King meyakinkannya kalau besok ia pasti datang ke stasiun. Dan tanpa mereka sadari, Dragon mendengar percakapan mereka. Hal itu membuat King merasa malu dan pergi meninggalkannya. Gak lama, Dragon pun nyusul. Sesampainya di sana, King pergi ke ruangan VIP di mana mereka bertemu dengan Macau. Sambil menunggu pemain lain, King ngajakin Macau dan Han bertaruh pada permainan bola. Dengan King memilih Brazil sesuai permintaan Han, dan jika berhasil mencetak 1 gol, King akan mendapatkan $25 juta. Macau pun setuju, dan kemudian pemain lain yang bernama Gary datang. Melihat King, Gary pun mengolok-olok King dan mengatakan pengecut. Mendengar itu, Dragon pun merasa marah dan mengolok-olok langsung Gary. Namun King merasa terganggu dengan Dragon dan menyuruhnya untuk pergi keluar aja. Dragon pun keluar dari ruangan dan ternyata maksud King menyuruh untuk pergi itu karena King memberikan kode pada Dragon untuk segera melancarkan aksinya. Dragon pun langsung mengatur antena kapal dan menyambungkannya dengan antena milik Squirrel. Setelah itu ia kembali menemui King. Di ruang VIP terlihat King telah memulai permainan pertamanya dengan sukses. Ia dapat memenangkannya dengan mudah dan melihat itu Macau memuji kemampuan hebat yang dimiliki oleh King. Dan pada saat yang sama Dragon kembali menghampiri King dan memujinya atas kemenangan yang luar biasa itu. Namun Gary dengan sombong menolak mengakui kehebatan King. Ia bilang kalau itu hanya kebetulan semata. Komentar sinis Gary ini sukses membuat Dragon naik darah. Dragon pun menghampirinya dan langsung ngobrol pakai tangan lewat wajahnya Gary. Melihat itu, para bodyguard Gary pun menahan Dragon dan Han pun menendang Dragon sampai terjatuh. Akibat kejadian itu, Dragon pun dikeluarkan dari ruangan tersebut. Dragon pun ditarik ke ruangan di mana Eastwood berada. Melihat itu, Eastwood dengan kasar langsung menghantam dan menarik Dragon ke kamar mandi, di mana Fanny dan Chung terikat. Eastwood yang terganggu dengan tingkah Fanny dan Chung pun langsung menyeret mereka lalu menghantamnya. Tanpa sepengetahuannya, Dragon berhasil melepaskan diri dengan silet yang disembunyikan di mulutnya. Dan ia pun langsung membalas serangan Eastwood dengan pukulan ganasnya hingga Eastwood pingsan. Dragon pun langsung membebaskan Fanny dan Chung, lalu mereka kabur bersama ke tempat Squirrel. Sesampainya di sana, Dragon pun langsung menemui Squirrel dan menyuruhnya untuk memulai syuting palsu yang telah direncanakannya. Dragon pun mengubah penampilannya dan menyamar sebagai pemain bola Brazil bernama Ronaldo. 1，好唔好？度咧推佢撞埋去啊！巴邊知道咁樣咧推人兼責人啦。係啊，推勇緊咧，當然係非常高興啦。神咁踩到佢12碼點喎，我咧頭先可能咧會變12碼添啦。Gary mulai curiga dengan penampilan Ronaldo yang berbeda. King pun mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan kalau kartu milik Gary terjatuh. Hal itu membuat Gary kehilangan fokus. Gak lama dari itu, Dragon pun diperintahkan untuk menutupi wajahnya dengan baju yang ia gunakan. Akibat aksinya itu, Dragon pun menabrak tiang hingga ia pingsan. Dan hal itu menyebabkan kekhawatiran bagi timnya. Berbagai cara dilakukan tim agar Dragon kembali sadar. Untungnya gak butuh waktu lama, Dragon berhasil sadar. Saat itu juga ia segera kembali memainkan perannya dengan gemilang. Dan Dragon pun berhasil mencetak skor untuk kedua kalinya, menyamakan kedudukan antara Brazil dan juga Prancis. Kejadian itu membuat Macau merasa sesak dan cemas karena perkiraannya meleset. Han yang melihat situasi tersebut meminta para bodyguard memberinya minum, namun Macau menolak minuman tersebut. Hal itu menimbulkan kegelisahan dalam diri Han karena takut rencananya akan gagal. Dan dalam babak terakhir, King berhasil memenangkan 2 pertandingan hingga akhirnya Macau harus kalah. Mengetahui itu, ia pun terjatuh gak berdaya dari kursinya. Han pun terkejut dan ngecek kondisi Macau. Mengetahui Macau telah meninggoy, perasaannya yang panik berubah seketika menjadi gembira karena rencananya berhasil.
Gak lama setelah itu, Han pun langsung menodongkan pistol pada King. Ia mengungkapkan dendam atas kematian kakaknya. Tiba-tiba Makau yang sebelumnya pura-pura tewas bangkit kembali dan menodongkan balik pistolnya kepada Han. Ia menjebak Han karena ternyata telah mengetahui pengkhianatannya sejak awal. Dengan penuh emosi, Makau pun menutupi kepala Han dengan kain dan lalu menembaknya hingga Han COD dengan malaikat maut. Hal itu membuat King terkejut atas tindakannya. Di tempat lain, Ching pergi ke stasiun sesuai dengan arahan King. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan meronta-ronta, ia pun menunggu King. Ketika Ching beranjak pergi, tiba-tiba King muncul di hadapannya. Kedatangan King itu langsung membuat Ching bersemangat. Namun kegembiraan mereka terputus ketika King tiba-tiba dihantam mobil saat nyebrang. Di tengah kepanikannya itu, Dragon keluar dari mobil dan mendekati Ching, lalu menyatakan kalau lagi-lagi Ching kena tipu. Hal itu membuat Ching kesal dengan ulah keduanya.